Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan biografi singkat dari Sultan Syahrir. Beliau lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1909 di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Kudus, ayahnya bernama Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindik, dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau lamdran pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ia mulai pendidikannya di ILS atau setingkat sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan di ILS, ia kemudian masuk di Mulo. Tamat dari Mulo pada tahun 1926. Ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS, yang merupakan sekolah termahal dan tertinggi di Bandung. Mulai terjun ke dunia organisasi. Di AMS, ia menjadi siswa terbaik di sana. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah bernama Cahaya Universitas Rakyat yang ditunjuk untuk anak-anak buta huruf dan keluarga dari yang kurang mampu. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Young Indonesia pada tanggal 20 Februari tahun 1927 yang kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Beliau kuliah di Belanda dan menjadi aktivis sosialis. Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliahnya di sana. Ia kemudian masuk Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam di Belanda. Di sana, Sultan Syahrir banyak mempelajari teori-teori sosialisme. Sultan Syahrir selalu menyerukan untuk melakukan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menuangkan tulisan melalui majalah Daulat Rakyat yang dimiliki oleh Pendidikan Nasional Indonesia. Pengalamannya dalam berorganisasi ketika masih menjadi pelajar dan juga ketika kuliah di Belanda membuat ia segera bergabung dengan Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI baru yang diketuainya pada tahun 1932. Menjadi Perdana Menteri dan pertama Republik Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dan menjadi Perdana Menteri termuda di dunia, yakni berusia 36 tahun. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Penculikan Sultan Syahrir. Kaum Persatuan Perjuangan yang menculik Sultan Syahrir ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan termasuk Tan Malaka di dalamnya. Penculikan Sultan Syahrir ini kemudian membuat Presiden Soekarno ketika itu marah besar. Pada tanggal 1 Juli 1946, 14 pimpinan yang melakukan penculikan yang di dalamnya termasuk Tan Malaka berhasil ditangkap dan kemudian dipenjarakan oleh polisi Surakarta di penjara Wirobunga. Setelah kejadian penculikan, Sultan Syahrir bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih oleh Presiden Soekarno. Namun, pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Syahrir mengakui Soekarnolah pemimpin Republik yang diakui rakyat. Soekarnolah pemersatu bangsa Indonesia. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau disebut PSI sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Ada juga karya tulis dari Sultan Syahrir. Yang pertama ada Pikiran dan Perjuangan, yang kedua ada Pergerakan Sekerja, yang ketiga ada Perjuangan Kita, yang ketiga ada Renungan Indonesia, yang keempat ada Renungan dan Perjuangan. Masa perjuangan Sultan Syahrir dimulai dari 1927 sampai 1966. Pencapaian Sultan Syahrir sendiri yaitu memenangkan Perjanjian Linggarjati. Aliran pemikiran yang mempengaruhi Sultan Syahrir sendiri adalah dasar pikiran dan perjuangan Sultan Syahrir merupakan penjelmaan ide demokrasi. Cita-cita masyarakat yang dihayati Sultan Syahrir adalah masyarakat sosialis yang dibangun dengan memprihatinkan harkat kemanusiaan.
Pemikiran politik Sultan Syahrir berada pada anti-kolonialisme, kapitalisme, anti-feodalisme, dan anti-fasisme. Tokoh yang mempengaruhi Sultan Syahrir sendiri yaitu Karl Marx. Teori sosialisme inilah Marx dijadikan acuan untuk menyusun pemikiran sosialismenya. Lalu Sultan Syahrir ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 9 April 1966. Peranan yang dimiliki oleh Sultan Syahrir dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan kegiatan penculikan bertujuan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikarenakan Sultan Syahrir mengetahui kekalahan Jepang dengan cara mendengar berita yang berasal dari stasiun radio yang berasal dari luar negeri. Lalu, seandainya jika tidak ada Sultan Syahrir, maka tidak akan ada Ajang Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis. Dan kemungkinan tidak akan terjadi revolusi kemerdekaan karena Sultan Syahrir termasuk salah satu dari 3 tokoh revolusi kemerdekaan Indonesia yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan menegakkan pemerintahan Republik